Ya ini kalau untuk urusan asmara Mbak Wira tidak melayani ya. Kemudian user, selamat pagi, mimpi melihat ular hitam 3 ekor, hati-hati ya. Biasanya mimpi melihat ular itu pertanda yang tidak baik. Surga Firdaus ya, mimpi ya, segitulah ya mimpi ya. Oke, itu dulu udah Mbak Wira baca semuanya. Mbak Wira mau terawangan dulu ya. Yang antri terawangan sudah banyak. Terima kasih Ramiana ya, terima kasih Ramiana telah mengirimkan gift. Untuk Ramiana dominan biru ya Ramiana ya. Anda merupakan orang yang mudah disenangi oleh orang lain ya. Anda orang yang baik. Ramiana, namanya Ramiana ya, nama lengkapnya Ramiana. Oh iya, namanya Ramiana. Itu ya Ramiana ya. Aura dominan biru ya Ramiana ya. Aura orang-orang yang mudah disenangi oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut ke pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 8008 ya. Mbak Wira ulangi, klien nomor 8008. Di sini ada terawangan 4 buah benda. Yang 2 itu adalah wawancara. Ada wawancaranya. Nah, ini akan Mbak Wira layani pelan-pelan ya. Ini terawangan masuk pada tanggal 17 Mei. Jadi kalau Anda yang sudah memahar ya, di atas tanggal 17 ya sabar ya. Ini masih sampai tanggal 17 Mei yang diterawang. Oke, langsung saja tanpa banyak berbual gitu ya. Untuk terawangan sebuah gelang kayu. Untuk gelang kayu ini menurut Mbah Wira berkhodam. Secara vibrasi energi halus sekali ya. Kemudian secara visual ya, Mbah Wira menangkap ada sosok laki-laki. Dia memakai baju berwarna coklat, berjubah panjang. Asal khodam dari daerah gunung ya, di Jawa Barat, masuk kategori jin gunung. Ini positif ya, white entitas, aman tanpa dampak negatif. Usia khodam kira-kira 2800 tahun, ini masuk kategori tua. Kalau udah 3000 tahun ke atas itu tua. Kalau 2800 itu ya hampir tua lah, kurang dikit ya. Dengan level power sekitar 86. Untuk gelang kayu ini menurut Mbah Wira, tuah yang dimiliki lebih ke arah proteksi, wasilah keselamatan dan jaga diri. Kemudian penundukan, membuat orang lain mudah takut, segan ya kepada Anda, nurut manut kepada Anda. Kemudian dia punya tuah untuk penyembuhan, healing, mempercepat proses metabolisme dan recovery jadi dimaksimalkan lagi. Sekedar informasi untuk klien nomor 8008 bahwa khodam yang ada di gelang kayu ini hubungannya jauh dengan Anda. Memang Anda beberapa kali menggunakannya, namun kurang intens, frekuensinya kurang sering. Jadi cobalah ya, untuk khodam-khodam ini lebih banyak diajak berkomunikasi. Nggak perlu satu-satu, kalau komunikasi itu semua dipanggil bersamaan bisa, supaya dekat hubungannya dengan Anda. Caranya gimana berkomunikasi itu? Ya, duduk, bersila, meditasi. Kenapa kok meditasi? Karena pada saat kita meditasi, kepekaan batin itu berada di level yang paling tinggi. Kalau untuk seorang praktisi ya, kalau pengen ngobrol sama khodam ya nggak perlu meditasi. Tapi kalau bagi orang awam, mudahnya berkomunikasi itu pada saat dia sedang bermeditasi. Kemudian panggil khodamnya untuk hadir, ajak komunikasi ya. Nah, kemudian selain itu juga sering-seringlah memberi hadiah. Ya, hadiah di sini offering ya, yang Mbah Wira rekomendasikan adalah dupa gaharu cap Raja Omyang ya. Kenapa? Karena herbal. Kenapa? Karena herbal, alami, tanpa campuran bahan kimia, sehingga aman digunakan. Tidak pedih di mata, tidak sesak di dada. Memang aromanya soft atau lembut, karena memang tanpa campuran bahan kimia apapun ya. Kemudian sedang ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Nah, ada satu rahasia lagi ya dari gelang kayu ini, yaitu
dia itu muatan energinya besar. Ya. Jadi tuah yang muncul pada gelang ini tidak hanya berasal dari khodam, melainkan juga berasal dari energinya. Energinya sifatnya positif dan sudah aktif. Karena energi bukan makhluk, maka tidak ada penjelasan asal, usia, dan jenis kelamin. Kemudian kalau diskalakan energinya ini ada di level 90. Dia padat dan kuat. Untuk tuahnya sendiri lebih ke arah proteksi dan penyembuhan. Jadi dia melapisi tubuh atau memperkuat energi yang ada di tubuh sehingga auranya itu tebal. Kalau aura tebal itu memagari atau proteksinya bagus. Kemudian secara energi dia juga mempercepat proses recovery diri. Nah, itu secara energi itu begitu. Ini saya kasih bonus ya. Klien nomor 8008 ya. Saya baca juga energinya, nggak apa-apa ya. Kemudian untuk benda yang kedua yaitu sebuah cincin ya. Kalau cincin ini kosong tidak berkhodam. Dia secara vibrasi energi juga tidak mengandung energi, secara khodam juga tidak berkhodam. Kok Mbak Wira bisa tahu kalau itu tidak berkhodam? Mbak Wira menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu apa? Metode vibrasi energi. Mbak Wira mencoba merasakan secara vibrasi energi seperti apa. Ternyata Mbak Wira tidak menemukan ya adanya vibrasi energi apapun pada benda ini. Sebenarnya ini sudah menjadi tanda bahwa benda ini kosong tidak berkhodam. Kenapa? Karena kalau benda itu berkhodam, khodam itu jin, jin itu makhluk, makhluk itu hidup, gitu kan? Kalau hidup, makhluk yang hidup itu pasti punya energi. Dan kalau dia punya energi pasti bisa dibaca. Ya. Jadi kalau vibrasi energinya tidak terasa maka dia berarti kosong. Kemudian yang kedua supaya lebih valid gitu ya, recheck, maka Mbak Wira menggunakan metode yang namanya visual. Metode visual ini digunakan untuk mencari tanda-tanda manifestasi atau tanda-tanda keadaan khodam. Ya. Ternyata Mbak Wira tidak menemukan adanya tanda-tanda khodam apapun. Ya, secara visual tidak ada yang bisa Mbak Wira temukan. Sehingga itu menjadi jelas bahwa benda yang kedua ini kosong tidak berkhodam. Kemudian yang ketiga, ya untuk lebih merecek, lebih memperkuat hasilnya, memvalidkan hasilnya, Mbak Wira menggunakan metode yang namanya injeksi energi. Ya siapa tahu khodamnya itu jauh ya, berada di dimensi yang jauh dengan dimensi manusia, atau siapa tahu khodamnya itu tertutup hijab yang tebal, atau siapa tahu ya khodamnya itu dikunci dengan kuncian yang kuat, yang rapat sehingga nggak bisa dilihat. Maka perlu diinjek dengan energi supaya khodam itu tertarik keluar secara paksa. Jadi ditarik keluar secara paksa. Nah di sini setelah Mbak Wira injek dengan energi beberapa kali, ternyata Mbak Wira tidak menemukan feedback apapun. Ya, itulah kenapa Mbak Wira menyatakan benda yang kedua ini kosong. Cincin ya, cincin kayu. Nampaknya ini ada cincin kayu. Mbak, apakah kalau cincin kayu itu kosong berarti tidak berkhodam? Ya belum tentu. Tergantung dasar tidak bertuah ya. Apakah cincin yang kosong tidak berkhodam itu berarti tidak bertuah? Jawabannya belum tentu. Tergantung basic keilmuan apa yang digunakan. Kalau dalam konsepnya Mbak Wira, karena memang tuah itu berjalan dengan energi dan khodam, maka kalau dia tidak mengandung energi dan tidak mengandung khodam berarti dia tidak bertuah. Tapi belum tentu. Ya. Bagi praktisi lain yang punya pola pikir berbeda, punya dasar ilmu berbeda, punya wawasan yang berbeda, bisa jadi benda yang tidak berenergi dan berkhodam itu tetap memberikan tuah. Bisa jadi. Sehingga tergantung ya, mau praktisi mana atau pendapat praktisi mana yang Anda pakai. Kemudian kalau menurut Mbak Wira kosong tidak berkhodam berarti tidak bertuah, Anda bisa membuktikannya sendiri. Benar nggak kalau dia tidak bertuah? Bahkan bendanya Anda yang bawa, Anda bisa mengetesnya, Anda bisa mengeksplorasinya kan gitu. Oke, itu untuk benda yang kedua. Sekarang ada dua benda lagi. Ini adalah sifatnya wawancara ya. Untuk benda yang pertama, yang emasnya berwarna putih ya, menurut Mbak Wira ini khodam utamanya sudah mati. Nah, ini menurut Mbak Wira khodam utamanya sudah mati. Meskipun ini Mbah Wira yang meritualkan dengan keterangan yang seperti itu, ya, Mbah Wira tidak menemukan sosok khodam naga buminya. Itu menjadi tanda bahwa memang benda ini mati. Loh kok bisa? Ya, khodam utama kok malah mati? Bisa saja. Karena namanya manusia dalam perjalanan hidup itu banyak yang dia alami. Rona-rona kehidupan itu banyak yang dialami. Misalnya ketika ada orang yang tidak suka dengan Anda, misalnya Mbak Wira nggak suka nih dengan klien nomor 8008, kemudian Mbak Wira nyantet atau menyerang Anda.
Nah, ketika Mbah Wira menyerang Anda, khodam berusaha melindungi atau memproteksi. Sehingga Anda secara fisik sehat karena Anda tidak kena serangan. Tapi khodam yang memproteksi Anda, dia mati karena melindungi diri Anda dari serangan santet yang dikirim atau ditujukan ke diri Anda. Atau misalnya lagi yang lain, ini fungsinya apa? Ada kepekaan batin, proteksi dan netralisir. Oh iya benar. Kalau dia netralisir energi negatif atau kiriman jin negatif ya benar. Ya. Memang ini nampaknya yang paling possibility itu adalah dia mati saat melindungi Anda. Kalau kepekaan batin itu tidak berisiko membunuh khodam, ya. Yang berisiko itu kerejekian. Kenapa? Karena kalau udah urusan duit itu orang seringkali beringas, ya. Contohnya Anda punya usaha misalnya toko bakso, Mbah Wira juga punya nih toko bakso. Anda berusaha menggunakan khodam untuk menarik pelanggan atau penglaris lah ya istilahnya. Mbah Wira juga menggunakan. Ada pembeli, pembelinya cuma satu, tokonya ada dua. Nah maka di situ khodam penglarisan akan berusaha mati-matian membuat dia mampir ke toko Anda. Akhirnya terjadilah persaingan di situ antara toko Anda dengan toko sebelah yang punya sama-sama punya penglarisan. Akhirnya apa? Khodam Anda kalah, mati misalnya. Sehingga ketika Anda afirmasi nggak jalan, ya karena dia udah mati kondisinya. Akhirnya pembeli itu datang ke toko sebelah. Itu contohnya kayak gitu. Jadi untuk khodam pertama yang emasnya berwarna putih ini, dia mati. Mbah Wira tidak menemukan sosok khodam naga buminya. Jelas ya. Jadi hasil wawancara untuk khodam yang pertama dia mati. Ya, lalu yang di sini yang tersisa adalah anak buahnya aja, prajurit-prajuritnya saja. Beberapa ada dua yang dominan yang Mbah Wira lihat, sosoknya laki-laki semua, kurus-kurus begitu, usianya masih muda sekitar 800-an tahun dengan level power sekitar 70. Tapi ini sifatnya hanya membantu saja. Jadi anak buahnya aja. Untuk tuanya sama, lebih ke arah proteksi. Tapi khodam utamanya sudah mati. Jelas ya? Ada siapa? Ada wong aneh ya. Mbah kurang tidur ya Mbah ya. Mbah Wira kemarin udah nyampaikan bahwa seminggu terakhir ini Mbah Wira banyak acara di luar kota ya. Jadi badan itu rasanya masih capek ya. Hari Senin tuh Mbah Wira ke Solo, Selasa ke Jogja, Rabu Jogja, Kamis libur di rumah ke Tulungagung, Jumat kemarin ke Mojokerto. Jadi capek banget ya. Kalau Anda nyimak di WhatsApp ya, di grup pasti jelas itu ya. Karena kemarin udah Mbah Wira bahas panjang lebar. Oke, untuk Tarot Tofu selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih ya atas mawar yang dikirim. Kita lanjut ya ke wawancara khodam yang kedua. Untuk khodam yang kedua yang emasnya berwarna hitam ini Mbah Wira rasakan vibrasi energinya bagus, vibrasi energinya kuat ya. Kemudian Mbah Wira menangkap visual ya buto buto hijau ya. Jadi sosok laki-laki tinggi besar kemudian berwarna hijau. Ini nampaknya khodam utamanya masih ada, masih baik ya. Kemudian kalau untuk tuah dan sebagainya ya utamanya ada di proteksi dan kerejekian ya. Kemudian hoki, keberuntungan itu udah sama persis dengan tulisan yang ada di situ. Kemudian Mbah Wira coba hadirkan ya khodam ini untuk diwawancarai. Dia datang. Sosoknya besar kira-kira setinggi 4 meter lah ya. Kemudian dia bercerita bahwa memang benar untuk klien nomor 8008 ini memang seringkali memiliki urusan ataupun proyek ataupun pekerjaan yang bersinggungan dengan orang lain sehingga dia sering mendapat serangan. Di sini untuk khodam nomor 2 ya yang emasnya hitam bercerita bahwa dia pun mengalami beberapa kali serangan, mengalami beberapa kali singgungan dengan orang lain yang gak senang dengan klien nomor 8008. Itulah kenapa dia membenarkan. Jadi yang pas Mbah Wira memanggil khodam yang pertama dia gak hadir, ikut mendengarkan gitu loh ya. Dia gak hadir tapi ikut mendengarkan. Dia membenarkan begini, iya benar Mbah, memang untuk naga bumi mati dan itu sudah lama sebetulnya. Jadi bukan baru-baru ini aja, tapi sudah agak lama. Ya oleh karena ada orang yang gak senang dengan klien nomor 8008 kemudian menyerang, dia kalah. Dan menyerangnya itu bukan suatu hal yang terencana, tapi spontanitas. Anda ngomong apa, dia ngomong apa, tersinggung langsung disikat gitu ya. Kemudian khodam naga ini refleks memproteksi Anda, mati. Gitu aja. Ternyata proses kematian yang cepat.
Itulah kenapa mungkin kalau klien nomor 8008 ini mengakses tuah dari azimat pertama yang warnanya putih, mungkin nggak jalan. Ya jalan sedikit, nggak sebagaimana yang Anda harapkan, karena hanya tersisa prajuritnya aja, atau hanya sisa-sisanya saja. Tapi khodam utamanya sudah mati, sudah hilang. Gitu. Ya itu yang dijelaskan oleh khodam yang kedua. Nah kemudian untuk khodam yang kedua, beberapa kali dia udah dipakai oleh klien nomor 8008. Namun ya, klien nomor 8008 ini memiliki kepekaan dan kesadaran diri yang kurang. Karena memang kesibukannya dalam bekerja, beraktivitas, sehingga ya tadi untuk komunikasi dengan khodam, untuk pemberian hadiah itu juga memang kurang. Kesadaran juga memang kurang. Bener nggak kalau Anda terlalu sibuk sehingga kurang nih berkomunikasi dengan khodam ataupun pemberian offering? Nanti boleh ya klarifikasi ke Mbak Wira, boleh konfirmasi ke Mbak Wira, boleh bercerita ke Mbak Wira, bener nggak apa yang Mbak Wira sampaikan. Kemudian kalau untuk tuah kerejekian sudah usaha maksimal dijalankan dan bagus, tapi klien nomor 8008 ini nampaknya mohon maaf, ya sekali lagi mohon maaf, seringkali merasa kurang. Jadi kok hasilnya cuma segini sih gitu ya. Saya udah bekerja kok hasilnya cuma segini sih, sehingga syukur itu menjadi kurang. Sehingga khodam jadi dianggap tidak bekerja, padahal khodam sudah bekerja maksimal, namun memang jatah kaplingnya ya seperti itu. Jatah kaplingnya ya hanya sebesar itu. Sehingga kalau minta yang lebih ya, nah ini perlu proses yang harus dilalui. Perlu usaha nyata dan strategi yang lebih besar agar hasilnya juga akan lebih banyak. Gak apa-apa, itu proses. Di sini Mbak Wira menyampaikan bukan sebagai proses menghakimi atau mengkritik, melainkan sebagai proses memunculkan kesadaran bahwa ini udah Mbak Wira bahas beberapa hari yang lalu. Ya. Ketika khodam sudah berjalan, namun kita tidak menyadarinya, ya akhirnya kita terus merasa kurang. Sehingga rasa syukur atas rezeki itu menjadi kurang. Mbak Wira contohkan kapan hari. Kelayakannya juga kurang nih. Mbak Wira contohkan begini. Mbak Wira afirmasi nih kepada khodam. Hai khodam, hari ini aku ingin kalian membantuku. Aku perintahkan kalian hari ini untuk membantuku agar menarik klien terawangan itu 100 orang hari ini. Misalnya kayak gitu. Tapi secara kelayakan Mbak Wira nggak layak. Kenapa? Karena terlalu sibuk, balesnya lama, klien yang dilayani masih klien yang maharnya masuk tanggal 17, sehingga yang masuk tanggal 29 jadi nggak tersentuh. Akhirnya dari 100 yang mau masuk tinggal 2. Nah, kurang kan berarti kan ya, afirmasinya 100 yang masuk cuma 2. Lah gimana nggak 2? Karena Mbak Wira tidak memposisikan diri sebagai apa? Terawangan yang layak. Balasnya lama, responnya lama, antriannya banyak, itu tadi. Akhirnya pemahar yang sebelumnya jumlahnya 100 jadi tinggal cuma 2. Gitu loh ya. Jadi ini perlu disadari bahwa rezeki yang masuk seberapa pun itu sudah sesuai dengan kapling kita. Sudah sesuai dengan jatah kita. Layaknya segitu ya, itulah yang masuk. Tetap bersyukuri. Ya. Kenapa? Karena kalau kita syukuri, maka tubuh itu akan merespon otomatis. Ya, sifat yang positif. Syukur itu kan positif. Itu akan membuat kita menjadi lebih bersemangat, berupaya dengan lebih baik, sehingga kita lebih layak untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak juga. Gitu. Ya, itu yang disampaikan oleh khodam. Silahkan, ada benernya boleh disampaikan, ada salahnya juga boleh disampaikan. Nanti akan Mbak Wira pajang di YouTube ya sebagai testimoni. Ada baiknya, ada benernya Mbak Wira pajang, ada salahnya juga akan Mbak Wira pajang sebagai apa? Rekam jejak digital bahwa ketika Roso seperti ini, di terawang Mbah Wira seperti ini tuh bener apa salah gitu loh ya, sebagai bahan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, silahkan Mbak Wira tunggu konfirmasi dari klien nomor 8008 ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.